Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman K3 di seluruh Indonesia, apa kabar? Saya harapkan rekan-rekan semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembinaan calon ahli K3 umum. Perkenalkan, nama saya Sekarsari Kartika Putri. Rekan-rekan semua dapat memanggil saya Sekar. Saya pengawas ketenagakerjaan, spesialis K3 listrik, elevator, eskalator, dan penanggulangan kebakaran di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pengawasan K3 penanggulangan kebakaran sebagai salah satu materi pada pembinaan calon ahli K3 umum. Perlu diketahui bersama, kesempatan rekan-rekan semua mempelajari mengenai objek K3 sangatlah terbatas jam pelajarannya. Sebagai contoh, untuk K3 penanggulangan kebakaran, rekan-rekan semuanya diberikan waktu hanya 5 jam pelajaran. Oleh karena itu, dari awal saya akan membatasi kewajiban seorang ahli K3 umum dalam melakukan pengawasan K3 penanggulangan kebakaran. Kewajiban pertama adalah mengawasi pelaksanaan ketentuan administratif. Sebagai contoh, untuk memahami kapan saja waktu pemeliharaan suatu objek K3, selanjutnya kapan harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian, baik itu riksa uji pertama, riksa uji berkala. Selanjutnya juga, personil apa saja yang dibutuhkan disesuaikan dengan objek K3 yang dimiliki. Berikutnya untuk kewajiban teknis, pembatasan bagi ahli K3 umum adalah melakukan identifikasi potensi bahaya yang bisa terlihat secara kasat mata atau visual. Oleh karena itu, nantinya rekan-rekan semuanya akan diberikan waktu khusus untuk melakukan praktek kerja lapangan atau PKL dan silakan mengidentifikasi sebanyak-banyaknya temuan positif maupun negatif. Bagaimana apabila rekan-rekan semuanya menemukan adanya temuan teknis? Rekan-rekan semua dapat bekerja sama dengan ahli K3 spesialis yang ada di perusahaan rekan-rekan semuanya, ataupun ahli K3 spesialis yang ada di PJ K3, atau pengawas ketenagakerjaan spesialis yang ada di Dinas Tenaga Kerja Provinsi sesuai dengan domisili rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan sudah difahami pembatasan kita pada kali ini. Baik, saya akan memulai materi terkait dengan norma K3 penanggulangan kebakaran. Nah, saya yakin rekan-rekan semua sudah paham apa itu kebakaran. Semoga belum pernah ada yang mengalami, akan tetapi mungkin ada yang pernah melihat kejadian-kejadian kebakaran. Apa yang dimaksud dengan kebakaran? Kebakaran adalah api yang tidak dikehendaki. Sebesar apapun apinya, apabila rekan-rekan semuanya menyalakan api tersebut dengan tujuan tertentu, misalnya untuk acara api unggun, maka tidak bisa itu kita sebut sebagai kebakaran. Akan tetapi, sekecil apapun apinya, apabila rekan-rekan semua tidak menghendakinya, maka kita bisa sebut api tersebut sebagai kebakaran. Terdapat dua teori pembentukan api. Yang pertama adalah segitiga api atau fire triangle, di mana terdapat 3 unsur dengan konsentrasi yang cukup untuk membentuk api. 3 unsur ini adalah panas, oksigen, dan bahan. Pada teori ini, nantinya ketika sudah konsentrasinya sudah cukup bersatu bersama, maka bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Teori berikutnya adalah teori segi 4 api atau tetrahedron of fire.
Pada teori ini merupakan perkembangan dari teori segitiga api. Dan terdapat tambahan satu unsur lagi yang menyebabkan kebakaran ini terus-menerus membesar, yaitu rantai reaksi kimia. Nah, bagaimana sebetulnya fenomena kebakaran itu? Kebakaran tidak serta-merta langsung membesar. Jadi, kebakaran itu nantinya akan tumbuh secara perlahan. Hanya saja, mungkin rekan-rekan semuanya mengetahui adanya kebakaran setelah apinya membesar. Nah, sebetulnya api dimulai dari titik nyala api, di mana titik nyala api ini akan masuk ke fase inisiasi. Ketika sudah di fase inisiasi, rekan-rekan semuanya bisa melakukan pemadaman secara mandiri. Seperti misalnya rekan-rekan semuanya menggunakan karung basah atau misalnya rekan-rekan semuanya menggunakan apar. Nah, apabila pada fase inisiasi ini tidak berhasil dipadamkan, maka kebakaran akan terus-menerus membesar. Apar sudah tidak bisa lagi rekan-rekan semua gunakan. Oleh karena itu, ketika fase yang semakin membesar, fase growth atau yang sudah tumbuh membesar kebakarannya, pada fase ini tidak bisa lagi dilakukan pemadaman mandiri. Rekan-rekan semua harus menggunakan alat ataupun senjata yang lebih kompleks lagi. Dan juga nantinya tidak bisa dilakukan sendiri atau individu, harus secara beregu. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah melakukan pemadaman menggunakan hidran, ya. Upaya-upaya pemadaman yang rekan-rekan lakukan ini diharapkan telah berhasil dipadamkan sebelum masuk fase yang kita sebut dengan fase flashover. Fase flashover adalah fase pembakaran maksimum, di mana salah satu indikasinya seluruh material yang ada itu sudah bisa melakukan pembakaran sendiri. Jadi seluruh material telah secara maksimum itu sudah terbakar sendiri. Apabila sudah masuk fase flashover, rekan-rekan semuanya tinggal menunggu fase surut. Maka kebakaran akan berhenti. Di fase surut berarti salah satu unsur pembentuk api akan berkurang konsentrasinya. Misalnya material telah habis terbakar, selanjutnya oksigen sudah semakin terkikis oleh gas-gas hasil pembakaran, oleh karena itu lama-lama api akan padam. Setelah difahami teori pembentukan api sampai dengan fenomena kebakaran, perlu diketahui apa saja metode pemadaman kebakaran yang bisa dilakukan. Prinsip rekan-rekan semuanya dalam melakukan pemadaman kebakaran adalah hilangkan salah satu unsur, maka api akan padam. Masih ingat dengan unsur-unsur yang tadi pada teori pembentukan api? Berarti ada 4 unsur. 4 unsur itu apa saja tadi? Ada panas, ada oksigen, ada bahan bakar, dan ada rantai reaksi kimia. Metode yang pertama adalah cooling atau pendinginan. Berarti ini bisa juga caranya rekan-rekan semuanya melakukan pemadaman dengan menggunakan air misalnya. Disemprot pakai air. Nah, apa yang dihilangkan? Yang dihilangkan adalah unsur panasnya. Ya. Selanjutnya adalah rekan-rekan semuanya ada yang kita kenal dengan smothering. Untuk smothering, salah satu contoh yang biasa sering saudara-saudara lakukan adalah ketika melakukan simulasi. Ada drum dibakar, selanjutnya rekan-rekan semuanya melakukan pemadaman dengan menutup drum tersebut menggunakan karung basah, misalnya seperti itu. Ini yang kita sebut dengan smothering atau mengisolasi oksigen. Maksudnya adalah kita mengurangi suplai oksigen yang memang sudah ada di alam sekitar kita. Berikutnya adalah starvation. Untuk starvation ini men-stop suplai bahan bakar.
Salah satu contohnya adalah menutup kerangan pada tangki yang terbakar. Berikutnya adalah breaking chain reaction. Ini adalah pemutusan rantai reaksi kimia. Salah satu contohnya dengan menggunakan APAR dengan tipe yang clean agent. Nah, rekan-rekan semuanya telah mengetahui teori dasar dari kebakaran dan bagaimana metode pemadamannya. Selanjutnya kita akan memahami maksud dari isi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kebakaran. Saya mulai dari peraturan pelaksana Undang-Undang 1 tahun 70 pasal 3 ayat 1 huruf B, yaitu diatur lebih lanjut pada Kepmenaker nomor 186 tahun 1999. Di pasal 2 ini sudah dijelaskan secara detail bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pengurus atau pengusaha dalam upaya mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran sesuai pasal 3 ayat 1 huruf B. Yang pertama bisa dilakukan adalah pengendalian setiap bentuk energi. Nah, energinya ini yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran apa saja? Salah satunya adalah energi listrik. Untuk energi listrik, ini seringkali dijadikan kambing hitam apabila terjadi kebakaran. Pengendalian terkait dengan energi listrik bisa rekan-rekan simak pada video pengawasan K3 terkait dengan K3 listrik. Selanjutnya, saya akan sampaikan pengendalian yang lain terkait dengan contohnya dari bahan-bahan kimia yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Salah satu pengendaliannya apa yang bisa dilakukan? Bisa yang pertama dengan labeling. Di sini setiap bahan-bahan kimia harus bisa diketahui apa saja nama produknya, potensi bahayanya apa saja, selanjutnya bagaimana sampai dengan bagaimana apabila terjadi keadaan-keadaan darurat, salah satunya dengan keadaan darurat kebakaran, apa saja tindakan pencegahannya, dan bagaimana untuk P3K-nya. Untuk pengendalian bahan kimia, bisa rekan-rekan lihat di MSDS. Berikutnya juga, salah satunya lagi adalah penyekatan atau pemisahan bahan-bahan. Ini bisa menjadi salah satu pengendalian agar tidak terjadi kebakaran. Berikutnya lagi adanya warning sign. Warning sign seperti bahan kimia yang berbahaya, bahan yang mudah terbakar. Warning sign misalnya di ruang panel, adanya warning sign ini merupakan area dengan tegangan yang tinggi, itu bisa menjadi salah satu pengendalian yang rekan-rekan lakukan nantinya agar menghindari atau mencegah terjadinya kebakaran. Berikutnya ada kewajiban lagi untuk penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran, dan sarana evakuasi. Pada ayat ini lebih difahami lagi terkait dengan pemahaman ada sarana proteksi kebakaran apa saja yang perlu rekan-rekan pahami. Sarana proteksi kebakaran itu ada dua, kita pisahkan menjadi dua, yaitu ada sarana proteksi kebakaran aktif dan sarana proteksi kebakaran pasif. Yang aktif itu yang seperti apa? Ini adalah yang rekan-rekan gunakan untuk melakukan pemadaman kebakaran ataupun secara aktif memberikan informasi adanya kebakaran. Sarana proteksi kebakaran aktif ada apa saja? Yang pertama adalah APAR, hidran, sprinkler, detektor, dan alarm. Itu masuk sarana proteksi kebakaran aktif. Bagaimana untuk sarana proteksi kebakaran pasif? Ini secara tidak langsung akan menghambat laju jalarnya api ketika dilakukan pemasangan sarana proteksi kebakaran pasif. Dan juga sebagai sarana untuk area aman saat terjadinya kebakaran. Apa saja contohnya untuk sarana proteksi kebakaran pasif? Contohnya adalah sarana evakuasi, kompartemenisasi,
Kompartementalisasi ini adalah penyekatan, begitu, penyekatan ruangan. Selanjutnya bisa juga penggunaan bahan-bahan material yang tidak mudah terbakar, begitu. Saya akan jelaskan satu persatu terkait dengan sarana proteksi kebakaran. Yang pertama adalah sarana proteksi kebakaran aktif APAR. Untuk APAR, pengaturan mengenai APAR terdapat pada Permenaker nomor 4 tahun 1980. Yang perlu dipahami pertama kali oleh rekan-rekan semuanya, pada APAR ini terkait dengan kebakaran terdapat 4 golongan kebakaran yang perlu dipahami, tergantung dari bahan apa yang terbakar. Ada golongan kebakaran A, golongan kebakaran B, golongan kebakaran C, dan golongan kebakaran D. Golongan kebakaran A berarti yang terbakar adalah bahan padat non-logam. Contohnya apa? Yang terbakar kertas, kain, itu masuk dalam golongan kebakaran A. Kayu misalnya, ada bangunan yang basicnya kayu terbakar, itu masuk golongan kebakaran A. Paling cocok dilakukan pemadaman menggunakan apa? Menggunakan air. Berikutnya adalah golongan kebakaran B. Untuk golongan kebakaran B, ini adalah bahan yang terbakar, adalah bahan cair dan gas. Untuk bahan cair dan gas, apa yang paling cocok untuk melakukan pemadaman? Medianya adalah busa atau foam dan juga dry chemical powder atau tepung kering. Berikutnya adalah yang golongan kebakaran C. Golongan kebakaran C, bahan yang terbakar adalah terkait dengan komponen-komponen kelistrikan. Jadi listrik-listrik panel yang terbakar, jangan serta-merta rekan-rekan semuanya langsung guyur pakai air. Karena yang cocok apa? Untuk kebakaran listrik yang paling cocok adalah CO2 atau karbon dioksida. Berikutnya adalah golongan kebakaran D atau logam. Untuk logam, ini media pemadam yang sesuai, dry chemical powder, tapi yang khusus. Khususnya itu apa? Yang memang khusus untuk logam, berbeda dengan dry chemical powder yang digunakan ketika melakukan pemadaman untuk bahan cair maupun gas. Untuk bahan logam kita sebut dengan combustible metal. Memang medianya dikhususkan komposisinya untuk melakukan pemadaman logam. Rekan-rekan semuanya bisa lebih paham, lebih jelasnya, silakan dibuka lampiran 2 Permenaker nomor 4 tahun 80. Ya. Selanjutnya, kewajiban administratif apa yang harus dipahami apabila rekan-rekan semuanya memiliki APAR? Yang pertama adalah perusahaan haruslah memiliki checklist untuk melakukan pemeriksaan APAR. Selanjutnya, harus dilakukan pemeliharaan setiap 6 bulan dan 12 bulan sekali. Berikutnya, secara teknis apa yang bisa rekan-rekan temukan terkait dengan APAR? Haruslah dipahami terkait dengan pemasangan dan penempatan APAR. Secara visual nantinya rekan-rekan semuanya bisa dilakukan pengecekan. Misalnya, terkait dengan jarak antar APAR. Jarak antar APAR sesuai dengan ketentuan adalah setiap 15 meter. Berikutnya terkait dengan tinggi pemasangan APAR. Tinggi pemasangan APAR ini 15 sampai dengan 120 cm. Bagaimana untuk tinggi tanda pemasangannya? Tinggi tanda pemasangan adalah 125 cm. Berikutnya juga nantinya rekan-rekan semuanya harus melakukan pengecekan visual APAR. Pengecekan visual APAR dilihat juga secara visual bagaimana kondisi tabung APAR tersebut. Tidak boleh tabung itu berkarat, tidak boleh juga tabung itu berlubang ataupun rusak.
karena nantinya tekanan yang ada di tabung APAR akan berkurang dan juga akan membahayakan ketika rekan-rekan menggunakan APAR. Selanjutnya, sarana proteksi berikutnya adalah hidran. Untuk hidran, pengaturan hidran ada di Instruksi Menteri Nomor 11 Tahun 97, di mana telah diatur juga terkait dengan pompa hidran, pemasangan instalasi hidran, komponennya, serta riksa uji untuk hidran. Kewajiban administratif, rekan-rekan semuanya harus memastikan dilakukan pemeliharaan seluruh komponen hidran. Tidak hanya hidran pilar, akan tetapi hidran boxnya juga, apabila punya siamis connectionnya juga dilakukan pengecekan dan pemeliharaan. Dan juga sampai dengan pemeliharaan pompa hidrannya. Bagaimana performance dari pompa hidran ini juga harus dijaga agar ketika rekan-rekan semuanya melakukan pemadaman menggunakan hidran dapat secara maksimal digunakan. Berikutnya lagi, nantinya rekan-rekan semuanya kewajiban teknisnya mengecek kelengkapan, berikutnya juga mengecek bagaimana kondisi seperti misalnya kondisi selang hidrannya, apakah ada lubang, apakah dia getas, ataukah dia retak. Nah, itu juga harus dicek kelengkapan komponen hidrannya dan kondisi-kondisi yang lainnya. Selanjutnya adalah sarana proteksi berikutnya adalah detektor dan alarm. Pengaturan terkait dengan detektor dan alarm terdapat pada Permenaker Nomor 2 Tahun 1983 terkait instalasi alarm kebakaran otomatis, di mana di dalamnya akan ada interkoneksi dengan detektor. Pengaturan lainnya, tabel-tabel riksa ujinya ada di Instruksi Menteri Nomor 11 Tahun 97. Detektor dan instalasi alarm kebakaran ini akan otomatis bekerja dan haruslah terkoneksi dengan baik. Terdapat 4 macam detektor yang perlu rekan-rekan pahami. Yang pertama adalah detektor panas atau heat detector yang akan melakukan deteksi terhadap panas tertentu. Berikutnya adalah detektor asap yang akan mendeteksi apabila ada konsentrasi asap yang berlebih. Berikutnya lagi adalah detektor gas. Dan yang keempat adalah detektor nyala api atau flame detektor. Detail perencanaan pemasangan terkait dengan detektor akan rekan-rekan pelajari apabila rekan-rekan semuanya selanjutnya setelah menjadi ahli K3 umum mengikuti ahli K3 spesialis kebakaran, begitu. Nah, yang perlu dipahami saat ini apa? Rekan-rekan semuanya harus memahami apa saja kewajiban-kewajiban yang perlu diperhatikan secara administratif. Terkait dengan detektor, harus ada pemastian terkait dengan checklist pemeliharaan, baik itu mingguan, bulanan, maupun tahunan. Berikutnya, bagaimana untuk jadwal riksa uji detektor? Jadwal riksa uji detektor itu adalah setiap tahunnya 20% dari jumlah titik detektornya. Nantinya ketika dilakukan riksa uji, sekaligus nantinya akan dilakukan pengecekan interkoneksi dengan alarm, sistem alarm. Terkait dengan alarm, ini ada 3 tipe untuk alarm secara arsitektur. Yang pertama yaitu konvensional atau manual push button. Yang memasang tipe konvensional ini, maka alarmnya tidak interkoneksi dengan detektor. Akan tetapi apabila ada kebakaran di area tertentu, tinggal pecahkan gelasnya, break glass, selanjutnya pencet alarmnya, maka alarm akan berbunyi di area tersebut saja. Nah, untuk alarm ini ada yang audible,
berarti mengeluarkan bunyi. Ada juga yang visible, terutama apabila rekan-rekan menempatkan alarm di area-area yang memiliki tingkat kebisingan yang tinggi. Nantinya akan rancu apabila memasang alarm yang sifatnya audible. Oleh karena itu, dia hanyalah menyala. Tipe arsitektur untuk alarm berikutnya adalah semi-addressable. Kalau untuk semi-addressable, tipe ini akan terkoneksi dengan detektor, tapi sistemnya masih zoning area. Sehingga apabila ada detektor berbunyi di area A, maka alarm akan memberikan sinyal bahwa area A ada kemungkinan terjadinya kebakaran. Akan tetapi tidak bisa menginformasikan titik detektor mana yang berbunyi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah yang addressable. Untuk yang addressable, tipe ini akan memberikan sinyal kepada sistem per titik detektor, sehingga lebih cepat diketahui titik mana yang berbunyi. Apakah itu memang alarm yang terjadinya kebakaran sungguhan atau hanya alarm palsu begitu. Selanjutnya kita bahas sedikit mengenai sprinkler. Sprinkler pengaturannya ada di Instruksi Menteri Nomor 11 Tahun 97, di mana kita lihat di slide ada 7 tingkatan warna. Sprinkler ini akan berbunyi saat tercapai suhu tertentu sesuai dengan warna pada bulb atau tabung kacanya. Seperti yang ada di slide, tabung kaca warnanya merah. Berarti seperti juga di slide, warna merah suhu 68 derajat Celcius. Maka tabung kaca ini akan pecah ketika mendapatkan suhu 68 derajat Celcius. Pecahnya tabung kaca ini nantinya akan mengaktifkan pompa yang akan mengeluarkan media pemadam pada kepala sprinkler. Seperti itu. Berikutnya terkait dengan sarana proteksi kebakaran pasif. Sarana proteksi kebakaran pasif yang akan lebih banyak saya kupas adalah terkait dengan sarana evakuasi, di mana rekan-rekan haruslah memastikan syarat-syarat K3 sarana evakuasi. Pengaturan mengenai sarana evakuasi ada di Instruksi Menteri Nomor 11 Tahun 97. Apa saja syaratnya? Sesuai dengan slide. Yang pertama, aman, terjamin kedap asap dan kedap panas. Sehingga jangan sampai pekerja-pekerja yang melalui sarana evakuasi, pintu darurat, tahu-taunya nanti mereka tetap menghirup asap hasil pembakaran yang berbahaya untuk tubuh mereka. Berikutnya, sarana evakuasi tidak terkunci, tidak terhalang oleh benda apapun. Ini bisa nantinya rekan-rekan lakukan pengecekan secara visual. Berikutnya memiliki lampu darurat. Bukaan pintu ke arah pelarian. Bukaan pintu ke arah pelarian atau ke arah luar. Berikutnya syaratnya adalah mudah dijangkau. Panjang jarak tempuhnya sependek mungkin. Dan ada petunjuk arah yang dapat dilihat dalam keadaan gelap. Kewajiban berikutnya perusahaan adalah untuk menyelenggarakan latihan dan geladi penanggulangan kebakaran secara berkala. Sesuai dengan SNI, telah diatur bahwa simulasi secara berkala atau geladi penanggulangan kebakaran secara berkala dilakukan setiap 1 tahun sekali dan diikuti oleh seluruh pekerja. Salah satu contohnya bisa dilakukan latihan evakuasi. Latihan evakuasi di mana nantinya memberikan kewaspadaan kepada seluruh pekerja dan pemahaman bagaimana penanganan keadaan darurat kebakaran. Terkait dengan simulasi atau evakuasi,
ini harus ada buku rencana penanggulangan kebakaran, di mana sesuai Kepmenaker nomor 18699, suatu perusahaan wajib memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran apabila tenaga kerjanya di atas 50 orang. Dan nantinya pekerja-pekerja tersebut dilakukan simulasi sampai dengan menuju ke assembly point atau titik aman. Berikutnya adalah apa saja yang harus rekan-rekan sebagai calon ahli KTK umum pahami, perhatikan terkait dengan personil K3 penanggulangan kebakaran. Personil K3 penanggulangan kebakaran ini ada 4, yaitu tingkat D, tingkat C, tingkat B, dan tingkat A. Tingkat D adalah petugas peran kebakaran. Tingkat C adalah regu penanggulangan kebakaran, tingkat B adalah koordinator unit penanggulangan kebakaran, dan tingkat A adalah ahli K3 spesialis kebakaran. Tugasnya apa saja? Untuk petugas peran kebakaran ini sebagai garda depan, melakukan pemadaman kebakaran tingkat mula. Kita harapkan mereka ini sudah bisa melakukan pemadaman pada tahap inisiasi tadi atau fase inisiasi. Seperti penjelasan saya ketika fenomena kebakaran. Petugas peran kebakaran nantinya menggunakan alat atau senjata yaitu APAR. Karena APAR bisa dioperasikan secara individu. Apabila tidak bisa dipadamkan menggunakan APAR, maka petugas peran kebakaran tugasnya diambil alih oleh regu. Apa yang selanjutnya dilakukan oleh petugas peran kebakaran? Petugas peran kebakaran bisa menjadi petugas evakuasi. Petugas evakuasi, baik itu evakuasi orang atau pekerja menuju ke tempat aman, mengarahkan pekerja menuju ke tempat aman, atau evakuasi aset perusahaan. Selanjutnya, untuk melakukan pemadaman diambil alih oleh regu pemadam kebakaran. Untuk regu firefighting, namanya juga beregu, berarti tidak sendiri. Untuk regu, strateginya diserahkan kepada koordinator, nantinya regunya mau berapa orang dalam mengoperasikan hidran. Regu bisa 4 orang, 5 orang, 6 orang, disesuaikan dengan strategi masing-masing koordinator. Nah, regu ini melakukan pemadaman menggunakan hidran dan juga bisa menjadi petugas rescue atau penyelamatan apabila ada pekerja-pekerja yang terjebak di area kebakaran. Oleh karena itu nantinya rekan-rekan regu memiliki pemahaman untuk melakukan upaya penyelamatan atau rescue menggunakan SCBA atau self-contained breathing apparatus, dan juga rekan-rekan regu nantinya juga memiliki pemahaman melakukan P3K terkait dengan penanganan korban kebakaran. Pada tugas sehari-hari regu, apabila tidak terjadi kebakaran, regu inilah yang melakukan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran. Baik itu sarana proteksi aktif maupun pasif. Berikutnya terkait dengan koordinator. Koordinator inilah yang akan menyusun strategi dan juga sebagai pucuk komando ketika terjadi kebakaran di internal perusahaan, agar tidak semua orang memberikan perintah. Jadi yang diambil adalah hasil keputusan dari koordinator. Siapa melakukan apa, menggunakan alat apa, yang mengatur semua koordinator. Apabila tidak terjadi kebakaran, koordinator inilah yang bertanggung jawab untuk melakukan penyusunan prosedur tanggap darurat, menyusun buku rencana penanggulangan kebakaran, dan juga koordinator yang membuat skenario untuk melakukan simulasi atau gladi penanggulangan kebakaran.
Yang terakhir, personil terakhir adalah ahli K3 spesialis kebakaran. Ahli K3 spesialis kebakaran ini adalah penanggung jawab teknis unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Tugasnya apa? Nantinya akan melakukan koordinasi eksternal apabila terjadi kebakaran di perusahaan. Berikutnya, setelah terjadi kebakaran, melakukan investigasi, membuat laporan apabila terjadi kebakaran, apa saja penyebabnya, kronologinya seperti apa, tindak lanjutannya seperti apa, sampai dengan nantinya menyusun program, anggaran, dan juga melakukan pemeriksaan dan pengujian sarana proteksi kebakaran yang ada di perusahaan. Ini menjadi tugas dari ahli K3 spesialis kebakaran. Bagaimana penentuan jumlah personil yang wajib dimiliki oleh suatu perusahaan? Rekan-rekan semuanya haruslah memahami adanya dua variabel dalam penentuan personil ini. Rekan-rekan semuanya, variabel yang pertama adalah klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran. Rekan-rekan dapat melihat lampiran 1 pada Kepmenaker nomor 186 tahun 1999. Ada klasifikasi ringan, sedang 1, sedang 2, sedang 3, dan berat. Variabel yang kedua adalah jumlah tenaga kerja yang ada di suatu perusahaan. Bagaimana penentuannya? Penentuannya disesuaikan dengan pasal 6 pada Kepmenaker nomor 186 tahun 1999. Kita mulai dari tingkat D. Tingkat D, petugas peran kebakaran hanyalah menggunakan variabel jumlah tenaga kerja. Rekan-rekan semuanya, kewajiban untuk memiliki tingkat D atau petugas peran kebakaran jumlahnya adalah 2 orang per 25 orang tenaga kerja. Tingkat lainnya, kita akan masuk ke pasal 6 ayat 2 Kepmenaker nomor 186/99, yaitu tingkat C dan A, regu dan ahli K3 spesialis kebakaran. Ini variabelnya ada 2. Rekan-rekan semuanya, lihat dulu masuk pada perusahaan apa? Ringan dan sedang 1. Kalau masuk di ringan dan sedang 1, baru wajib punya regu, baru wajib punya ahli apabila rekan-rekan semuanya memiliki tenaga kerja di atas 300. Akan tetapi, apabila di bawah 300, maka belum wajib punya regu, belum wajib punya ahli untuk yang klasifikasi ringan dan sedang 1. Untuk klasifikasinya masuk ke sedang 2, sedang 3, dan berat, berapapun jumlah tenaga kerjanya, wajib punya regu, wajib punya ahli. Berarti kalau wajib punya regu, wajib juga nantinya rekan-rekan juga menyediakan sarana proteksi kebakaran yang sesuai. Begitu. Berikutnya adalah koordinator. Koordinator juga penentuan jumlahnya disesuaikan dengan 2 variabel, yaitu klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakarannya dan juga jumlah tenaga kerjanya. Klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran ringan dan sedang 1, jumlah koordinatornya adalah 1 orang per 100 orang tenaga kerja. Untuk sedang 2, sedang 3, dan berat, 1 orang per unit kerjanya masing-masing. Itulah nantinya rekan-rekan semuanya sebagai ahli K3 umum, silakan bisa melakukan perhitungan dan juga nantinya rekan-rekan semuanya akan menyusun anggaran maupun kalender kegiatan perencanaan untuk pemenuhan kewajiban terkait dengan personil. Baik, rekan-rekan semuanya, sekian materi pengawasan K3 penanggulangan kebakaran yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih difahami lagi teori-teori terkait dengan norma K3 penanggulangan kebakaran, rekan-rekan semuanya dapat mempelajari modul yang sudah diberikan dan juga silakan dibuka peraturan-peraturan perundangan K3 penanggulangan kebakaran yang sudah saya sampaikan tadi.
Dan apabila nantinya ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semuanya, dapat disampaikan pada sesi diskusi. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Saya harapkan rekan-rekan tetap semangat dalam mengikuti pembinaan calon ahli K3 umum. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3.